Hai semuanya, jadi kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan dan masalah masa dewasa tengah serta hubungannya dengan lingkungan sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisrina Khairunisa dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan kelas 2B. Nah, jadi apa sih perkembangan masa dewasa tengah itu? Perkembangan masa dewasa tengah sekitar umur 40 hingga 60 tahun adalah fase transisi kehidupan antara dewasa muda dan tua, yang sering disebut paruh baya. Ini merupakan periode puncak karir dan tanggung jawab sosial, sekaligus ditandai dengan penurunan kemampuan fisik, perubahan kognitif, dan fokus psikososial pada generativitas atau membimbing generasi muda daripada stagnasi. Selanjutnya, ada tokoh perkembangan yang membahas masa dewasa tengah. Yang pertama ada Erik Erikson. Pada masa ini, individu berusaha memberi kontribusi, misalnya ke keluarga atau masyarakat. Jika tidak, bisa merasa stagnan atau tidak berkembang. Yang kedua, ada Daniel Levinson. Menurutnya, usia dewasa tengah adalah masa evaluasi hidup dan penyesuaian terhadap perubahan peran. Yang ketiga, ada Carl Jung. Pada teori ini menjelaskan bahwa proses memahami diri lebih dalam dan menyeimbangkan kepribadian. Yang keempat ada Robert J. Havighorst. Pada teori ini, masa dewasa tengah mencapai tanggung jawab sosial, membantu anak menjadi mandiri dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik. Yang kelima ada Laura L. Carstensen. Pada teori ini, individu dewasa lebih memilih hubungan sosial yang bermakna dibandingkan yang banyak. Lalu ada perkembangan yang terjadi pada masa dewasa tengah. Yang pertama, ada perkembangan fisik, yaitu kondisi tubuh mulai menurun, tetapi masih bisa dijaga dengan pola hidup sehat. Yang kedua, ada perkembangan kognitif, yaitu cara berpikir semakin matang dan bijak karena pengalaman hidup. Yang ketiga, ada perkembangan sosio-emosional, yaitu emosi lebih stabil dan lebih fokus pada hubungan yang bermakna. Yang keempat, ada perkembangan peran sosial, yaitu tanggung jawab sebagai orang tua, pasangan, dan pekerja semakin besar. Yang kelima, ada perkembangan kepribadian, yaitu menjadi lebih bijaksana, realistis, dan menerima diri sendiri. Yang terakhir, ada krisis paruh baya, yaitu mulai mengevaluasi hidup dan terkadang merasa belum puas dengan pencapaian. Selanjutnya ada hubungan dengan lingkungan sosial yang terjadi pada masa dewasa tengah. Yang pertama ada hubungan dengan keluarga, biasanya menjadi lebih kuat dan penting, terutama dengan pasangan, anak, dan orang tua. Yang kedua ada hubungan dengan teman, biasanya cenderung berkurang jumlahnya tetapi lebih berkualitas. Biasanya individu memilih teman yang benar-benar dekat dan mendukung. Yang ketiga ada hubungan di tempat kerja, biasanya menjadi lebih kompleks karena memiliki tanggung jawab yang besar, seperti memimpin atau membimbing orang lain. Yang keempat, ada hubungan dengan masyarakat. Biasanya pada masa ini mulai lebih terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya seperti komunitas. Yang kelima, ada dukungan sosial. Ini sangat dibutuhkan untuk membantu menghadapi stres dan tekanan hidup pada masa dewasa tengah ini. Lalu ada masalah di lingkungan sosial. Yang pertama, konflik hubungan dengan keluarga. Banyak tanggung jawab membuat mudah terjadi pertengkaran dengan pasangan atau anak. Yang kedua, perubahan jaringan sosial. Kesibukan membuat hubungan dengan teman jadi berkurang dan tidak sedekat atau seerat dulu. Yang ketiga, ada stres dari pekerjaan. Tuntutan kerja yang tinggi membuat mudah merasa tertekan dan lelah. Yang keempat, ada krisis makna hidup. Mulai mempertanyakan pencapaian hidup dan merasa belum puas atas pencapaiannya. Yang kelima, ada penurunan dukungan sosial. Dukungan dari orang sekitar berkurang sehingga merasa kurang diperhatikan. Yang keenam, ada isolasi sosial dan kesepian. Kurangnya interaksi membuat merasa sendiri dan menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya, ada cara mengatasi masalah di lingkungan sosial. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Masalah konflik keluarga dapat diatasi dengan komunikasi terbuka, saling mendengarkan, dan memahami peran masing-masing.
Yang kedua, menjaga dan memperluas hubungan sosial. Untuk mengatasi berkurangnya jaringan sosial, individu perlu tetap menjalin kontak dengan teman lama atau bergabung dalam komunitas baru agar tidak merasa terisolasi. Yang ketiga, ada mengelola stres kerja dengan coping yang sehat. Stres kerja dapat dikurangi dengan manajemen waktu, istirahat cukup, dan menggunakan strategi coping seperti problem solving atau relaksasi. Yang keempat, melakukan refleksi diri secara positif. Untuk mengatasi krisis makna hidup, individu dapat melakukan evaluasi diri secara positif, menetapkan tujuan baru, dan fokus pada hal yang sudah dicapai. Yang kelima yaitu meningkatkan dukungan sosial. Membangun hubungan yang saling mendukung dengan keluarga, teman, atau komunitas sangat penting untuk kesehatan mental. Yang terakhir yaitu menghindari isolasi sosial. Individu perlu aktif berinteraksi, mengikuti kegiatan sosial atau hobi yang disukai agar tidak merasa kesepian. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan adalah masa dewasa tengah, yaitu fase evaluasi hidup dan peningkatan tanggung jawab, di mana hubungan sosial menjadi lebih bermakna, namun juga rentan masalah seperti konflik dan stres, sebagaimana dijelaskan oleh Erik Erikson. Jika mampu diatasi dengan baik, melalui komunikasi dan dukungan sosial, individu akan mencapai kematangan dan kepuasan hidup. Tetapi, jika tidak, dapat menimbulkan stres dan perasaan stagnan. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih semuanya.